Sejak itu dia iblis mencoba kemudian membisikkan kejahatan-kejahatan kepada Adam dan istrinya. Nah, itulah yang terjadi. Maka iblis itu tugasnya adalah membisik manusia supaya manusia itu ingkar kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi perintah Tuhan itu dilarang, dilanggar semua karena bisikan iblis. Iblis yang membuat sesuatu itu menjadi benar, seakan-akan benar oleh pelakunya, seperti menyembah ciptaan, membunuh ciptaan dengan mengatakan ini adalah Tuhan dan seterusnya. Itu iblis semua tuh punya pekerjaan, Bang Andi. Itu Al-Quran yang mengatakan. Surah apa itu ya? Surah Al-Araf. Al-Araf teman-teman. Ayat 17 sampai seterusnya. Begitu. Oke, ini ada tamu nih. Jangan usik agamaku. Silakan. Buka mute ya. Tadi kan typingnya bagus di bawah. Silakan. Oh jelas dong. Oke, Anda mau diskusi, mau bertanya atau apa? Silakan. Saya mau bertanya aja. Oh, bertanya aja, nggak mau ditanya. Oh bisa juga dong. Oh ya udah diskusi kalau gitu. Silakan. Bang Andi, mohon maaf bertanya, Bang Andi. Ya. Silakan Bang Juma. Quran Al-Maidah 68. Kamu tidak pada agama yang benar. Islam tidak pada agama yang benar. Sebentar. Kamu baca Al-Quran atau baca terjemahan? Oh iya, terjemahannya. Nah, Nggak gitu boleh, dong. nggak boleh, salah. Enggak, ngomongnya kan nggak Kalau salah, Al-Quran. saya Kamu berhenti. baca Cara Al-Qurannya saya cari salah lain. lah. Udah. Saya cari lain aja kalau salah. Silakan. Salah, Anda kan baca Al-Quran tadi kan? Oh. Harusnya Baca terjemahan gimana? mungkin maksudnya, bukan Ya, Quran. silakan Bang Juma. Iya, itu seruan kepada ahli kitab, bukan kepada Kristen ya, ahli kitab. Iya. Siapa ahli kitab? Ya mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Siapa mereka ini? Bani Israel. Kristen tidak pernah diberikan kitab oleh Allah. Ini berbicara dalam Quran kalian, bukan dalam Quran Israel. Yang bertanya, Anda diam dulu lah. Kan Anda bertanya. Itu seruan kepada Bani Israel, kawan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuh jelas itu. Itu ayat Al-Quran yang Anda bawa kan. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Mana Quran ada Injil dan Taurat? Oke. Otak lo yang bersih. Oke, Yang saya selesaikan dulu ayatnya ya. Silakan, tapi jangan bawa-bawa Yahudi. Ini dalam Quran. Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah. Kepada siapa kamu harus mengatakan wahai Nabiku? Katakan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabiku di Madinah dan di Mekah. Pahami itu dulu. Jadi ayat ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Itu kata Allah kepada ahli kitab. Salah. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Taurat itu dimiliki oleh siapa? Tidak ada begitu dalilnya. Kamu jangan bohong dong. Itu di situ dituliskan kamu tidak pada agama yang benar. Jadi kamu jangan sok tahu di hadapanku, nanti kuludai mulutmu. Jangan. Bible aja kamu gak sanggup hadapi saya, apalagi Quran. Bukan saya sombong, tapi karena kau ponga, bagusnya kau di depan saya itu buka mulut lebar-lebar biar ku beludai masuk, biar itu ilmu berpindah ke otakmu. Al-Quran saya kok Anda yang mau menjelaskan kepada saya. Beda, saya punya kapasitas menjelaskan Bible karena saya menggunakan akal. Ente hanya menggunakan pantat dalam memahami Bible. Beda dengan Bang Zuma. Ketika Al-Quran menarasikan, Kul, wahai nabiku, Nabi Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Apa yang harus saya katakan ya Rabb? Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum
ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu kata Allah. Wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengajak Bani Israel agar kemudian menegakkan ajaran Taurat. Ketika mereka menegakkan ajaran Taurat, maka wajib hukumnya mereka ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menegakkan ajaran Injil, maka otomatis mereka harus Islam. Tidak boleh lagi Yahudi, tidak boleh lagi mereka menjadi Yudaism, tidak boleh lagi mereka menjadi Kristen, Nasrani, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Yesus itu adalah juru Islam, Yesus adalah juru selamat. Demikian. Mantap Bang Juna. Silakan Junaidi, selamat malam. Junaidi. Malam bang. Jadi gini ya teman-teman. Sebentar ya kalau Junaidi. Kristen naik, tentuin dulu topik, baru bicara. Ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada satu lagi. Sebentar ya Junaidi ya. Pai, sulit kali ngomongnya. Ta'afi Pai malam. Fai. Oh, Pai. Ya. Oh, Pai. Oke, turun. Oke, Bang Junaidi, kita mau diskusi ya, boleh ya? Junaidi. Ya lanjut aja Bang, dulu Bang sebentar. Oke, lanjut Bang Andi. Kan dia berdua sama Bang Juma H2H. Oke. Tentuin topik dulu, kan gitu. Jangan langsung bertanya kayak tadi. Ini kalau bertanya dia nerima kan enggak? Ya itu. Siap. Bang Junaidi silakan. Temanya mau apa? Saya naikkan ke Anda aja. Silakan. Jun. Oke. Udah kenal tuh Jun. Buka mic-nya Jun. Junaidi. Ya Bang, sebentar saya lagi ada tamu Bang. Oh, Jadi, siap. jadi ada tamu kalau gitu saya masukkan topik. Silakan Bang. Bang Juma, iblis itu kan nggak kelihatan nih. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini kayaknya rada-rada iblis nih? Seperti apa mendeteksinya itu rada-rada iblis nih? Markus 5. Menyembah Yesus. Tanda-tanda kerasukan iblis. Itu ya. Iya. Kerasukan ya. Iya. Menyembah Yesus. Setelah dia sadar kan nggak menyembah lagi toh? Enggak. Terus kalau ada yang menulis surat, menulis buku tebal, dianggap kitab suci, mengaku ini firman Allah itu, ini ciri-ciri iblis apa bukan? Ciri-ciri iblis juga. Terus firman Allah dalam Al-Quran, mereka enggan menerima, bahkan mengedit-ngedit, bahkan memberi klaim itu Al-Quran salah. Ini ciri-ciri iblis juga. Iya, betul. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada orang-orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Itu kata Allah. Gua besarkan Pak Pendeta Yunus. Iya. Banyak banget doa sama beliau. Lanjut Bang. Tanya aja Bang langsung Bang. Ya. Pendeta, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Malam-malam. Oke. Judulnya malam ini Pak
adalah siapa iblis dan tugasnya iblis apa, dan siapa ya agama mana yang berhasil terperdaya oleh iblis. Itu ya Pak Pendeta ya? Ya. Bisa Pak? Oke. Ya. Anda boleh menuduh Islam juga nggak apa-apa. Bibilis. Silakan. Janganlah. Nggak apa-apa. Silakan Bang. Iblis itu siapa? Kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dipengaruhi oleh iblis? Silakan Bang. Lanjut. Pakai bibilis ya Bang, Pak Pendeta. Iya, Ya, bibilis. kalau kita dasarnya Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Jadi saya tidak mau menuduh agama tetapi saya percaya bahwa Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Begitu. Yohanes 14 ayat 6. Oke, Pak Pendeta udah opening statement. Banyuma lagi, siapa itu iblis? Iblis kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dikelabui oleh iblis? Silakan. Iya. Jadi yang namanya penyesat itu pasti iblis. Ahli di dalam menyesatkan itu pasti iblis. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan penggarisannya di dalam Islam itu sangat mudah. Di mana agama yang di dalamnya tempatnya iblis berkumpul? Kata Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian kuberitakan kepada kalian? Kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Betapa besar dosanya orang-orang yang kemudian melantik makhluk setara dengan Tuhan. Di sisi lain mereka mengatakan itu manusia yang mati dagingnya. Di lain sisi mereka mengatakan itu ada sisi keilahiannya. Itu adalah Tuhan juga yang datang. Ini pendusta, pembohong besar. Betapa banyak manusia kemudian tersesat dengan pola kebohongan seperti itu. Apakah Tuhan ini bisa dibunuh? Tidak bisa. Tetapi mereka mengatakan yang mati ini adalah Tuhan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hei kalian, maukah aku tunjukkan di mana iblis itu bertengger? Lihat di mana pendusta pembohong itu kemudian berjaya. 2000 tahun. Manusia secara turun-temurun menggulingkan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan sampai kiamat. Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk kemudian melepaskan dari kutuk. Ini kebohongan. Bagaimana mungkin Tuhan kemudian nuzul menjadi makhluk, lalu mati dibunuh makhluk, alasan ingin nebus dosa. Ini kebohongan. Di sanalah iblisnya berkarya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau saya ditanya, di mana iblis itu? Ya, lihat aja. Siapa yang ingin melantik anak manusia setara dengan pencipta langit dan bumi? Disitulah iblisnya bertengger. Demikian. Oke, dijawab tuntas dengan Banyuma. Silakan Pak Pendeta. TikTokan aja kalau perlu. Pendeta Yunus silakan. Ya, Pak Pendeta boleh open cam nggak apa-apa? Biasanya Pak Pendeta open cam. Silakan Pak Pendeta. Lagi dingin jadi pakai Pak Pendeta lagi di salon, lagi di kerimbat, nggak bisa open cam. Lanjut. Oke. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bagi kami itu sangat penting ya, karena
menyelamatkan manusia dari dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib itu memberi pesan bahwa bagi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kami ada ini, Pak. Makanya kami sebagai hamba Tuhan terus memberitakan tentang Yesus. Ya. Mungkin bagi orang lain tidak percaya, tetapi kami memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Ya. Makanya kalau ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu. Kalau ayat 15, lebih daripada itu, ternyata dusta terhadap Allah. Kalau karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan, padahal Ia tidak dibangkitkan. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan, maka Kristus juga dibangkitkan. Jadi ini jelas bahwa Kristus itu yang datang 2000 tahun yang lalu, Dia yang datang karena kasih-Nya bagi kita. Seperti Yohanes 3:16, karena kasih-Nya kepada kita. Maka 2 Petrus 3 ayat 9, Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Maka Filipi 2 ayat 10, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu, Pak. Udah? Jadi kalau kita berbicara terkait penyaliban ini, sesuai dengan konsep yang diimani oleh saudara kita Kristen, satu hal yang perlu dipahami ketika ketika Paulus kemudian menulis surat Korintus. Surat ini Paulus tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Artinya bahwa ini tidak mencakup sebagai firman Tuhan. Ini hanya surat seorang Paulus yang seperti yang Anda bahasakan tadi di 1 Korintus 15 itu. Sia-sia. Pernyataan ini muncul setelah datang bisikan Kristus kepada penulisnya. Itu dulu. Sayangnya itu akan terbantahkan manfaat daripada salib itu terbantahkan sendiri. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan membongkar kemudian tipu daya mereka lewat catatan tangan mereka sendiri. Ibrani 10:30, sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi buat apa? Ukhti Arlin, thank you. Buat apa penyaliban? 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu untuk apa penyaliban? 2 Korintus 5 nomor 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu buat apa penyaliban? 2 Petrus 2 nomor 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari pencobaan dan tahu menyimpang orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lalu buat apa penyaliban? 2 Timotius 4 nomor 14, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu buat apa penyaliban? Kolose 3 nomor 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Buat apa penyaliban? Bahkan di dalam kitab Wahyu 20 nomor 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu buat apa penyaliban? Wahyu 20 nomor 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu buat apa penyaliban? Penyaliban itu muncul hanya ada dalam konsep agama Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bla bla dan segala macamnya, iblis lebih dulu memproklamirkan ketuhanan dirinya. Iblis lebih dulu mengklaim dirinya adalah Tuhan, selayaknya Yesus yang Anda fitnahkan itu. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, "Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sus. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku, Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa langit dan bumi. Berarti masih berlaku ucapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Letoi dia. Jadi yang keluar dari kubur, "Kepadaku telah diberi kuasa di bumi, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa yang..." Itu bukan Yesus, karena Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus yang benar tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 22. Yang berkuasa melakukan bangkitnya orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu adalah Tuhannya Yesus. Yang melakukan itu melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi yang mengatakan "Kepadaku telah diberi kuasa" itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis. Ya, jadi yang Anda sembah itu ya iblis. Demikian. Ya, makasih Bang. Jadi saya mau sampaikan siapa Yesus sebenarnya. Menurut Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku." Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 28 memberitakan bahwa Dia memberikan hidup kekal yang pasti dan untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut dari tanganku. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Setiap nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Maka kami sebagai hamba Tuhan, dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari lautan api. Tugas kami. Kenapa Yesus hari mati harus datang? Mati. Yang pertama, mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus mati, bangkit, mengalahkan maut. Kematian Yesus sebagai penggenapan segala nubuatan dari perjanjian lama. Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Kematian Yesus membawa penebusan bagi umat manusia, bukan satu kelompok, tapi umat manusia. Karena Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua manusia butuh Yesus. Ya, semua manusia. Ya. Kematiannya membuktikan bahwa dia taat sampai mati dan dalam misi Allah, yaitu keselamatan manusia. Makanya dia disebut juru selamat manusia. Kematiannya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia telah berdosa, menjadi seteru, menjadi lawannya Allah. Maka Yesus mendamaikannya. Kolose 1 ayat 20. Kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian membawa kelepasan bagi orang terbelenggu dengan dosa, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan. Yesus membebaskan lewat kematiannya. Makanya dikatakan sudah selesai, punya makna sangat mendalam. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia kalahkan maut. Dia bangkit dan naik ke surga. Itu.
Iya. Lagi-lagi yang Anda sampaikan itu adalah konsep dari Kristen, konsep yang digunakan kemudian untuk membangun satu doktrin dan dogma bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu muncul dari kalangan Kristen yang datang belakangan. Murid-murid Yesus, apapun yang Yesus ucapkan, menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Ini harus Anda pisahkan. Seluruh ucapan Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, menghantarkan murid-muridnya percaya Yesusnya adalah betul utusan Tuhan. Tidak menghantarkan mereka menjadi Kristen, menuhankan gurunya, enggak. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Yesus mengajar mereka dengan firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, mereka sampai pada final, Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Titik. Tapi bagi Kristen yang sudah dapat pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus, segala ucapan-ucapan Yesus yang memungkinkan dia adalah Tuhan, itu dipakai, dicomot semuanya. Oh, Yesus itu bagi kami Tuhan. Kenapa? Karena ini pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus untuk membisikkan orang-orang menuhankan anak Maria, di mana anak Maria sendiri tidak pernah sadar kalau dia akan dituhankan setelah dia terangkat ke langit. Kenapa saya katakan murid Yesus dengan murid Kristus itu berbeda? Murid Yesus endingnya hanya mengimani, mereka mendapatkan hidup kekal berdasarkan ajaran gurunya Yesus. Yohanes 17:3, hidup kekal itu bisa kau peroleh dari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beriman kepadaku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Poin ini dikaburkan kemudian setelah Kristen nongol. Apa yang terjadi? Oh, Yesus memberikan hidup kekal. Makasih Abang Afida. Yesus memberikan hidup yang kekal. Maka Yesus itu Tuhan. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu plesetan yang dilakukan Kristen. Padahal Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hidup kekal kamu bisa peroleh dengan jalan mengakui aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Jadi resep yang Yesus berikan, tiket yang Yesus berikan kepada muridnya untuk mendapatkan hidup kekal ada dua. Percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, jangan dibuat Tuhan-Tuhan yang lain. Kedua, percaya dirinya adalah utusan Tuhan yang esa. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus menjanjikan tiket, juga ada tiketnya. Kalau kalian percaya Yesus ini, Kristus ini Tuhan, mati nebus dosa kalian, maka kalian akan diselamatkan. Kristen yang tidak belajar, cuman mengedepankan dogma, doktrin, akan mencakup semua pengajaran Yesus yang adalah asli kepada Bani Israel dan Kristus yang asli datang kepada Paulus. Mereka menjadikannya satu. Padahal yang satu itu cuma nama doang yang sama. Akan tetapi dua manusia atau dua sosok yang berbeda. Yang Kristen sembah adalah Kristus palsu, sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Nabiullah Yesus alaihi salam. Gitu Saudara Pendeta Yunus, silakan. Di YouTube suara saya kecil ya? Ya, makasih. Lubang telinga kalian kali Bang Suma ya. tersumbat pisang goreng. Iya, lanjut Bang. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dalam kisah para rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit hanya ada satu nama yang
yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, ya. Dalam Kisah 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikannya kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu nama, nama Yesus saja yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, itu sedikit tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitannya memberi pengharapan bagi orang percaya. Ya, itu bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Kalau Kristus mati dan bangkit, maka kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan. Kita pun akan mati dan akan bangkit bersama dengan Kristus pada hari penghakiman. Ya. Karena patronnya adalah Kristus. Kalau dia bangkit dari antara mati, kita pun akan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Ya. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Kematian dan kebangkitan Kristus sekaligus membangkitkan kita juga dan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang percaya. Ya. Karena Kristus dia awal dan akhir, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang akan datang kemudian membangkitkan orang percaya. Makanya di dalam Wahyu 3:6 dia Alfa dan Omega. Kebangkitan Yesus memberi bukti bahwa Allah hidup menang atas maut. Ya. Ketika dia mati di kayu salib, bukan dia mati karena tumbal, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Itu salah satu perkataan Tuhan di atas kayu salib, aku menyerahkan nyawa. Kebangkitan Yesus memposisikan dirinya sebagai pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Sebagai pembela bagi kita. Itu Pak Bang Suma. Iya. Baik. Sekali lagi saya katakan, lagi-lagi saudara kita Pak Pendeta ini melawan ajaran Yesus dengan menggunakan surat-surat yang muncul belakangan seperti surat Lukas, Paulus dan seterusnya. Ada satu hal yang menarik di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Ada makhluk yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa yang ada di bumi, kuasa yang ada di dunia. Siapa yang memberikan kuasa? Ya, penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwasanya yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu iblis. Kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan di dalam kitab yang Anda genggam, yang memegang kuasa dunia ini, itu iblis. Iblis yang memegang kunci kerajaan maut. Iblis yang memegang kemudian kuasa di dunia ini. Makanya Yesus berkata di dalam kitab yang Anda imani, apa kata Yesus? Aku tidak banyak lagi aku berkata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia yang dimaksud di situ siapa? Iblis. Iblis datang dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis datang, tetapi iblis tidak berhasil kemudian mewujudkan cita-citanya terhadap diriku. Misalnya membunuh Yesus, menyalib Yesus. Tidak berhasil iblis itu. Maka yang disalib adalah pengganti daripada Yesus. Coba Anda pahami dengan baik. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu,
Sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana penguasa dunia ini? Keluar dari kubur. Penguasa dunia dilempar keluar dari kubur. Itulah dia keluar. Datanglah Maria pagi-pagi. Apakah kau melihat Tuhan kami? Malaikat itu berkata, pergilah ke Galilea, dia akan menemui kamu di sana. Padahal itu Ibilisis. Itu bukan malaikat. Sejak kapan kemudian ada sejarahnya malaikat datang bertemu dengan Maria? Hah? Tak ada cerita malaikat itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat datang ke Maria ngapain? Yang ditemui oleh Maria di kubur itu sudah Ibilisis. Yang datang mengaku kepadaku telah diberi kuasa itu Ibilisis. Yang mengaku kemudian di Pulau Patmos, akulah Yesus, akulah bintang timur, bintang gilang gemilang. Itulah Ibilisis yang menghantarkan kalian menjadi Kristen, sehingga melantik Ibilisis ini setara dengan Bapa. Yesus, andai saja hidup hari ini, kita tanya, sini duduk bro, aku mau tanya samamu, kamu ngajar selama berapa tahun di Yahudi? 3 tahun. Sebagai dosen, ya. Sebagai guru, ya. Pembimbing, ya. Sebagai domba, ya. Gembala kan, ya. Apa yang kau ajarkan? Endingnya ajaranmu kepada mereka apa? Kau Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Oh enggak, siapa bilang? Mana ucapanku yang mengatakan itu? Enggak ada. Itu kan sangkaan Lukas, sangkaan Paulus. Itu ucapan saya enggak? Bukan kan? Yes, bukan juga ucapan lu. Ya udah. Dan saya berpesan waspada kepada Yesus palsu yang datang tugasnya menyesatkan manusia. Nah, itu yang terjadi. Makanya ketika Anda berkata Yesus tidak ada nama di atas muka bumi ini, ya itu karena Anda mencoba mendudukkan Yesus anak Maria dengan Ibilisis yang mengaku Kristus. Anda diselamatkan menurut Anda dengan nama Yesus. No, Yesus menyelamatkan Bani Israel apabila Bani Israel mau mendengarkan perintahnya. Apa itu? Kenali Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, dan kenali aku sebagai utusan Tuhan. Itu bisa kamu dapatkan hidup kekal. Tak ada itu menyembah aku mati, menebus mereka dengan darah. Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu ajaran Kristen yang sudah mendapatkan bisikan dari Kristus. Kristus yang mana? Ya Kristus yang menggenapi nubuatan Yesus. Matius 24. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau murid-murid Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan oleh Kristus palsu ini, apalagi pendeta. Begitu saudara. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Pendeta, biar kita nggak terlalu lama bernarasi, biar singkat-singkat aja. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Ya. Matius 28 ayat 18. Mengatakan segala kuasa. Ya. Pertanyaan saya Bang, siapa penguasa bumi, penguasa dunia ini menurut Bible? Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Yesus di dalam Bapa. Ah, salah. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Yesus, Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawabannya, menurut Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Di mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti Pak Pendeta tidak mendengarkan tadi ajaran saya. Yohanes 12 nomor 31 Pak Pendeta, Yesus berkata penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
yaitu iblis. Itu ucapan Yesus bang di Yohanes 12 nomor 31. Sedangkan Matius 28 itu muncul belakangan setelah beberapa tahun Yesus sudah tak ada di bumi. Penguasa dunia menurut Yesus adalah Sibilisis. Muncul Matius 28 nomor 18 itu ditulis tahun 60-an. Dan tidak diketahui siapa penulisnya. Belakangan dikatakan itu Yesus, itu Matius. Sedangkan Yesusnya mengatakan penguasa dunia itu adalah Sibilisis. Penghakiman dunia atas dunia ini. Dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus yang dilemparkan keluar itu? Iblis bang. Jadi menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Menurut Kristen penguasa dunia adalah Yesus. Dari situ aja sudah terlihat timpang sekali. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Kristen berkata penguasa dunia adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan iblis. Berarti iblisnya berpura-pura mengaku Yesus. Kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesatnya bernama Yesus, gelarnya Kristus, disingkat Yesus Kristus. Benar Anda mengatakan bahwa penguasa dunia adalah Yesus Kristus, sedangkan Yesus berkata penguasa dunia adalah iblis. Berarti Yesus Kristus yang Anda maksud adalah iblis yang berpura-pura memakai nama Yesus alias sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya kira itu udah final. Bagi saya itu udah final. Nggak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Silakan. Ya, mungkin closing dari saya ya. Ya, silakan. Terima kasih ya, Bang Sumbang. Siap, 86. Kematian Yesus di kayu salib itu ya mengerjakan keselamatan bagi manusia. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus itu nyata terjadi dalam sejarah, ya. Bahkan ditulis dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 23 ayat 4. Membuktikan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kematian dan kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal. Makanya Markus 16 ayat 16, setiap mereka yang percaya beri diri dibaptis dan selamat. Bagi yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman. Itu saja. Terima kasih Bang Suma dan teman-teman, Bang Arif. Semuanya terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Siap, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum diambil alih, ada hal menarik ya dari guru saya mengajarkan di dalam Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya kemudian iblis menggurui Yesus dengan membawa Yesus ke gunung yang paling tinggi dan menunjukkan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia ditunjukkan oleh iblis kepada Yesus. Ini sebenarnya penguasa dunia ini iblis apa Yesus? Hei, manusia-manusia yang tak kebagian akal. Yesus dibawa oleh iblis. Yesus didikte oleh iblis. Yesus diperlihatkan kemegahan, kejayaan, kemudian dunia ini dengan kerajaannya. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Penguasa dunia menurut Bible itu iblis. Hei, kalian manusia-manusia yang tidak kebagian akal, baca itu Bible. Yesusnya dibawa oleh iblis. Iblis menggurui Yesus. Yesus, sini kau.
Kuperlihatkan segala kuasa kemegahan dunia. Tengok, dan aku akan memberikan kuasa dunia ini seluruhnya apabila ente menyembahku. Berhasil tak kemudian iblis menggoda Yesus untuk menyembah iblis? Tidak. Berarti kuasa dunia tidak diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak menerimanya. Lalu iblis yang punya kuasa ini memberikan kepada siapa? Hei, manusia-manusia yang tak punya akal. Kepada siapa iblis kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Menseraterimahkan. Menyerahkan. Kepada siapa kemudian iblis kepada siapa iblis kemudian Mensetarakan. salah. Menyeterikan. Salah. Serah terima. Sertiwa. Ya, sertiwa. Kepada siapa iblis menterseterima kablaman serah terima. Kepada siapa iblis menserah terima? Kalau begitu aja sulit. Wah, iblis, lu pegang mulut gue. Kepada siapa iblis menserah terimakan kuasa tersebut? Di dalam Lukas 4 nomor 6, ketika iblis gagal mencoba Yesus, iblisnya mundur dan mencoba menunggu waktu yang tepat. Yesus dibawa, diangkat ke gunung yang tertinggi, diperlihatkan segala kemegahan dan kuasa dunia. Berarti iblis ini sok hebat kali memang. Sehingga ketika kemudian dia ingin Yesus menuhankan dirinya, gagal. Iblis mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Mana waktu baik itu? Ketika dia merasuki Yudas. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70? Aku yang memilih, engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti satu di antaramu adalah penguasa dunia. Betul? Betul. Satu di antara murid Yesus itu adalah penguasa dunia. Siapa dia? Jawabannya Yohanes 6 nomor 70. Yudas Iskariot. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Oke, jelas ya? Maka wajar kalau Paulus dibisikin, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di dalam Ulangan 21 nomor 23. Tuhan mengutuk pelaku dosa sehingga digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan itu di dalam Matius, di Amsal 17 nomor 23 adalah orang fasik pemakan suap. Siapakah yang makan suap? Antara Yudas dengan Yesus. Yudas Iskariot. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Yang pemakan suap. Yudas Iskariot. Yang mati digantung adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yudas Iskariot. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa iblis itu menurut Yudas di antara ke-12 muridnya? Menurut Yesus di antara ke-12 murid? Yudas Iskariot. Matius 12, angkatan jahat minta suatu tanda. Tanda yang diberikan adalah anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia yang digantung dan keluar dari kubur? Yudas Iskariot. Iblis. Ayo, mau lari kemana? Pantas aja pendeta Yunus lari.
Gitu teman-teman. Jadi iblis menserah terimakan. Makasih. Iblis menserah terimakan kemudian kuasa dunia kepada penggantinya sehingga dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tamu ya. Junedi Kristen. Pak Junedi Kristen. Kristen Ya Bunda, Bu, Kristen saya dia. Kristen Bu, saya Kristen. Oh, silakan, Bang. Tahu mereka ya. Sebentar ya, kita sapa lagi Hitachi. Hitachi Kristen juga. Hitachi. Alhamdulillah Muslim. Oh, silakan Pak Junedi. Iya. Bun, sebentar Bun. Hitachi ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, silakan. Langsung turun. Ya lanjut. Ini kita sisain Lanjut. 2 ya. Sebelum lanjut teman-teman, saya ada informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusus masyarakat Sulawesi Selatan, bagi yang ingin berwisata di tempat disertai dengan angin-angin segar sepoi-sepoi, bisa nginep di Rumah Hobbit. Hasil rilis Rumah Hobbit binaan Bang Juma masuk 10 besar dikunjungi oleh pengunjung di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Selamat untuk Selamat Rumah Hobbit. Juma. Bukan seluruh Indonesia Bang Handi, sekabupaten Goa itu, mohon maaf Bang Handi salah informasi. Itu Ya, dari lanjut. itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Goa Bang Handi. Dan lebay-lebay dikit nggak apa-apa Bang Juma. Iya boleh sih kayak tetangga kita ya kan ya. Iya. Iya boleh. Alhamdulillah malam ini tamu dari Karang Taruna juga pada camping di tempat kita, Masya